Dasar wanita boros. Cuma bisa ngabisin uang, bentak suamiku setelah aku beli tas mahal. Dia mengancam cerai dan menyuruhku menyerahkan semua ATM-ku ke ibu mertua. Aku cuma jawab, "Oke, baiklah." Seketika suamiku panik dan syok berat. Yuk, absen dulu di kolom komentar. Sobat kisah berasal dari kota mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe, ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Langkah kaki saya terdengar samar di atas lantai marmer ruang tamu yang sepi. Sore itu, semburat cahaya matahari barat menembus tirai tipis, memberikan nuansa jingga yang hangat namun terasa mencekam. Di tangan kanan saya, sebuah kantong belanja berbahan kertas tebal dengan logo merek mode ternama dunia tergantung dengan anggun. Saya menarik napas dalam-dalam, mencoba menikmati aroma kulit premium yang menguar dari dalam kantong tersebut. Bagi sebagian orang, itu hanyalah sebuah barang pemuas gengsi. Namun bagi saya, benda itu adalah sebuah simbol, sebuah bidak catur yang siap saya gerakan di atas papan permainan yang sudah lama saya susun. Nama saya Antia. Di mata dunia, dan terutama di mata suami saya, Sony, saya hanyalah seorang wanita lembut yang beruntung bisa dinikahi oleh seorang pria mapan dengan posisi mentereng. Selama bertahun-tahun pernikahan ini, saya dengan sengaja memilih untuk memainkan peran sebagai istri yang penurut, diam saat direndahkan, dan mengalah ketika ego lelaki itu menuntut kepatuhan mutlak. Saya membiarkan Sony percaya bahwa dialah pusat dari gravitasi kehidupan saya, sang pelindung tunggal yang memberikan kemewahan hidup yang kami nikmati sekarang. Namun, di balik topeng kepasrahan yang saya kenakan dengan begitu rapi, saya adalah arsitek dari sebuah rencana besar yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Saya tidak pernah membutuhkan uang Sony. Dialah yang selama ini hidup dari kemurahan hati saya yang tersembunyi. Belum sempat saya meletakkan barang bawaan saya di atas meja kaca, sebuah suara berat dan syarat akan nada sinis menggelegar dari arah sofa sudut. Sony sudah duduk di sana dengan mata yang memerah dan rahang yang mengeras. Tatapannya langsung tertuju pada logo emas yang tercetak di kantong belanjaan saya. Atmosfer di dalam ruangan seketika berubah menjadi dingin dan menyesakan, seolah-olah oksigen telah disedot habis oleh aura kemarahan yang membubung dari tubuh pria itu. "Bagus sekali. Luar biasa kelakuanmu, Antia," ucap Sony dengan nada suara yang bergetar menahan amarah yang meledak-ledak. Ia berdiri dari duduknya, melangkah mendekat dengan tatapan yang menghujam seakan ingin menguliti saya hidup-hidup. "Dari mana kamu mendapatkan uang untuk membeli barang tidak berguna itu? Apa kamu sudah kehilangan akal sehatmu? Di saat keluargaku sedang kesusahan di kampung, di saat ibuku membutuhkan biaya untuk renovasi rumah dan pengobatan, kamu malah bersenang-senang membuang uang untuk kepuasan egomu sendiri." Saya tidak langsung menjawab. Saya sengaja memperlambat gerakan saya, meletakkan tas tersebut dengan sangat hati-hati di atas meja, seolah barang itu jauh lebih berharga daripada bentakan suami saya. Sikap tenang saya justru membuat darah Sony semakin mendidih. Pria itu melangkah hingga jarak kami hanya tersisa beberapa jengkal saja, telunjuknya menuding tepat di depan wajah saya dengan gemetar. "Kamu ini istri yang egois, tidak punya empati, dan benar-benar boros. Kamu tahu berapa harga tas itu? Nilainya bisa menghidupi seluruh keluarga besarku selama berbulan-bulan. Aku bekerja keras siang dan malam, memeras keringat di kantor, hanya agar uangnya kamu hamburkan untuk pamer di media sosial? Benar-benar keterlaluan." Makian itu mengalir deras tanpa henti, merobek keheningan sore dengan kata-kata yang menusuk hati. Namun, jika Sony memperhatikan lebih jeli, tidak ada setetes pun air mata yang jatuh dari pelupuk mata saya. Saya hanya menatap suami saya dengan pandangan datar, merekam setiap jengkal kemarahan yang keluar dari mulut pria yang dahulu berjanji akan menghormati saya. Sony terus membentak, mengeluarkan seluruh sumpah serapah yang selama ini mungkin terpendam di dalam kepalanya. Ia merasa memiliki hak penuh untuk mengontrol, merasa bahwa sebagai seorang suami, suaranya adalah hukum mutlak yang tidak boleh dibantah. Baginya, tindakan saya membeli barang mewah tanpa izin tertulis darinya adalah sebuah pemberontakan besar yang harus ditekan dengan kekerasan kata-kata, sebuah kesalahan fatal yang tidak akan pernah ia ampuni tanpa ada penebusan yang setimpal dari istrinya. Ia begitu buta oleh amarahnya sendiri,
hingga tidak menyadari bahwa tas yang berada di hadapannya saat ini adalah sebuah umpan manis yang telah ia telan bulat-bulat, dan detik ini juga, hitung mundur menuju kehancurannya telah resmi dimulai. Kemarahan Sony tidak berhenti sampai di situ. Ia melangkah mondar-mandir di hadapan saya yang masih berdiri mematung di samping meja kaca. Telapak tangannya sesekali memukul permukaan meja kayu di sudut ruangan dengan keras, menciptakan dentuman yang menggema ke seluruh sudut rumah besar kami. Bagi pria itu, kemewahan yang saya tunjukkan sore ini adalah sebuah penghinaan terhadap otoritasnya sebagai kepala rumah tangga yang selalu menuntut kepatuhan mutlak tanpa celah. Wajahnya yang memerah pada memperlihatkan betapa ia merasa terancam hanya oleh kehadiran sebuah tas baru di rumah ini. Mulai hari ini, tidak ada lagi yang namanya uang jajan pribadi untukmu. Semua kartu kredit, semua akses ke rekening bank, dan seluruh pendapatan yang kamu miliki harus diserahkan kepadaku. Tuntut Sony dengan napas yang memburu. Matanya melotot, memancarkan keserakahan yang dibungkus dengan topeng kewajiban berbakti kepada orang tua secara membabi buta. Ibuku lebih berhak mengelola uang di rumah ini daripada seorang istri yang tidak tahu diri sepertimu. Kakakku butuh modal usaha yang besar untuk bengkelnya, adikku butuh uang kuliah yang mahal, dan kamu dengan ringannya membuang-buang uang hanya untuk sebuah tas busuk yang tidak ada gunanya sama sekali. Saya mendengarkan setiap bait tuntutan itu dengan saksama, merekamnya dengan baik di dalam ingatan saya. Kata-kata yang keluar dari mulut Sony semakin memperjelas arah hubungan pernikahan kami yang sudah lama timpang dan beracun. Selama ini, Sony selalu merasa berada di atas angin. Ia sangat yakin bahwa dirinya lah yang menghidupi saya, memberikan fasilitas mewah, dan menopang seluruh biaya hidup saya sehari-hari. Pria itu merasa bahwa seluruh keringat yang dihasilkan di rumah tangga ini adalah murni bersumber dari kerja kerasnya sendiri, sementara saya hanyalah seorang parasit beruntung yang bisa menikmati kenyamanan karena status sebagai istrinya. Kamu dengar tidak apa yang aku katakan? Sony kembali membentak. Kali ini suaranya naik 1 oktav, memecah kesunyian malam yang perlahan mulai merayap masuk menggantikan semburat jingga di luar jendela. Kalau kamu tidak bisa menuruti perintahku untuk menyerahkan seluruh kendali keuanganmu kepada keluargaku, maka tidak ada gunanya lagi pernikahan ini dipertahankan. Aku tidak butuh istri yang pembangkang, keras kepala, dan merugikan masa depan keluarga besarku. Ingat itu, Antia, aku bisa dengan mudah mendepakmu dari rumah ini dan mencari wanita lain di luar sana yang jauh lebih penurut dan tahu cara menghormati suami serta mertuanya. Ancaman itu diucapkan Sony dengan penuh keyakinan dan binar kemenangan di matanya. Ia sangat yakin bahwa saya akan langsung bersimpuh di atas lantai marmer ini, menangis terseduh-seduh, lalu memohon ampun agar tidak diceraikan. Di dalam kepala Sony yang dipenuhi oleh delusi keagungan diri, saya adalah sosok wanita lemah yang akan ketakutan setengah mati jika harus menyandang status janda dan kehilangan fasilitas hidup mewah yang selama ini ia sangka berasal dari dompetnya sendiri. Sony menyilangkan kedua dadanya, mengangkat dagunya tinggi-tinggi dengan angkuh, menunggu reaksi kehancuran dan kepasrahan yang ia harapkan segera muncul dari wajah saya yang masih saja menunjukkan raut muka yang luar biasa tenang. Malam semakin larut, namun sisa-sisa ketegangan yang ditinggalkan oleh Sony masih terasa menggelantung di udara ruang tamu. Setelah melemparkan ancaman perceraian yang penuh kesombongan itu, pria yang berstatus sebagai suami saya itu melangkah pergi menuju ruang kerjanya yang berada di lantai 2. Ia membanting pintu kayu jati itu dengan kekuatan penuh, menciptakan suara dentuman keras yang menyebabkan beberapa pajangan dinding di koridor bawah sedikit bergetar. Tinggallah saya sendiri di ruang tengah ini, ditemani oleh keheningan malam yang perlahan-lahan mulai terasa jauh lebih nyaman bagi saya daripada kehadiran fisik pria itu. Saya berjalan perlahan mendekati sofa beludru, lalu mendudukkan diri dengan gerakan yang sangat anggun dan tenang. Sama sekali tidak ada tanda-tanda dari seorang wanita yang baru saja dunianya runtuh akibat ancaman perpisahan dari belahan jiwanya. Saya mengulurkan tangan kanan saya, menyentuh permukaan kulit domba yang lembut dari tas mewah yang tadi menjadi sumbu ledakan amarah suami saya. Jemari saya bergerak perlahan, meraba setiap jahitan tangan yang begitu rapi, melintasi logo logam berlapis emas yang berkilau di bawah temaram lampu ruang tengah. Bibir saya perlahan melengkung membentuk sebuah senyuman tipis. Sebuah senyuman yang jika dilihat oleh Sony saat ini, pasti akan membuat bulu kuduk pria itu merinding ketakutan. Topeng kesabaran yang selama beberapa tahun ini saya pakai dengan sangat rapi di hadapan Sony dan seluruh anggota keluarga besarnya kini sudah mulai retak. Namun, keretakan itu bukan terjadi karena hati saya terluka atau karena saya merasa tidak berdaya, melainkan karena saya sendiri yang sengaja menghancurkannya dari dalam. Saya sudah benar-benar selesai dengan sandiwara melelahkan menjadi seorang istri yang penurut,
penuh kepasrahan, dan selalu bisa diintimidasi oleh amarah yang kekanak-kanakan. Selama hampir 4 tahun menjalani bidu pernikahan ini, saya selalu memilih untuk diam dan mengalah. Ketika ibu mertua saya datang dari kampung halaman dengan rentetan permintaan uang yang tidak masuk akal, mulai dari biaya arisan, renovasi rumah yang tidak ada habisnya, hingga biaya gaya hidup kerabat jauh yang tidak saya kenal, saya hanya mengangguk. Ketika kakak laki-laki Sony meminta bantuan modal usaha untuk kesekian kalinya meskipun usaha-usaha sebelumnya selalu bangkrut karena salah kelola, saya memilih untuk membiarkannya. Saya memberikan ruang yang sangat luas bagi Sony untuk menggunakan rekening bersama kami, membiarkan pria itu merasa menjadi pahlawan besar, menjadi sosok pelindung utama yang berhasil mengangkat derajat ekonomi seluruh keluarga besarnya di mata orang-orang kampung. Namun, kebaikan hati yang tanpa batas itu rupanya telah menumbuhkan monster keserakahan yang luar biasa besar di dalam diri Sony. Hal itu membuat pria itu benar-benar lupa daratan dan mengira bahwa dirinya adalah penguasa mutlak yang memegang kendali atas hidup dan mati saya di rumah ini. Saya mengambil ponsel genggam dari dalam saku, menyalakan layarnya yang terang, lalu membuka sebuah aplikasi pesan terenkripsi. Di sana, sudah ada beberapa pesan singkat dari pengacara pribadi keluarga saya yang menanyakan kelanjutan dari rencana yang sudah kami susun sejak beberapa bulan yang lalu. Semua dokumen kepemilikan aset, semua bukti transaksi, dan semua berkas hukum yang dibutuhkan untuk menggugat cerai telah tersusun dengan sangat rapi di dalam sebuah folder digital yang aman. Tas mewah yang saya beli sore ini bukanlah sebuah bentuk pemborosan tanpa arah atau tindakan impulsif karena lapar mata. Sama sekali bukan. Benda itu adalah sebuah tombol pelatuk yang memang sengaja saya tekan untuk memancing sifat asli Sony keluar sepenuhnya ke permukaan. Saya tahu benar tabiat suami saya yang sangat mudah ditebak itu. Pria itu akan selalu menggunakan isu uang dan status sebagai senjata utama untuk mengintimidasi saya, dan kini, umpan manis itu telah ditelan bulat-bulat tanpa sisa oleh dirinya. Sambil menyandarkan punggung pada bantalan sofa, ingatan saya melayang kembali ke masa-masa awal pernikahan kami. Waktu itu, Sony adalah seorang pria yang tampak sangat bersahaja, penuh perhatian, dan selalu memperlakukan saya dengan kelembutan yang membuat saya terbuai. Keluarga saya, yang memiliki jaringan bisnis di berbagai sektor, sebenarnya sempat meragukan latar belakang Sony yang hanya seorang pekerja kantoran biasa dari keluarga sederhana di daerah. Namun, saya yang saat itu sedang dibutakan oleh romansa masa muda, meyakinkan kedua orang tua saya bahwa Sony adalah pria yang berbeda. Seorang lelaki yang tulus mencintai saya apa adanya tanpa melihat latar belakang kekayaan keluarga saya. Demi menjaga harga diri Sony sebagai seorang laki-laki, saya bahkan meminta ayah saya untuk merahasiakan bahwa perusahaan tempat Sony melamar pekerjaan sebenarnya adalah salah satu anak perusahaan di bawah payung konglomerasi milik keluarga besar kami. Saya ingin Sony berkembang dengan kemampuannya sendiri, tanpa merasa terbebani atau merasa minder karena beristrikan seorang anak pemilik modal. Namun, kekuasaan dan uang yang mulai mengalir lancar ternyata memiliki cara tersendiri untuk mengubah hati seseorang. Begitu jabatan Sony naik menjadi manajer senior di kantornya, sikapnya perlahan-lahan mulai berubah. Pujian-pujian dari rekan kerja, rasa hormat yang berlebihan dari para bawahannya, serta penghasilan bulanan yang mencapai puluhan juta rupiah membuat ego pria itu membubung tinggi hingga menembus awan. Ia mulai merasa bahwa kesuksesan yang ia raih adalah murni karena kejeniusan dan kerja kerasnya sendiri. Di rumah, ia tidak lagi melihat saya sebagai seorang mitra sejajar dalam pernikahan, melainkan sebagai seorang wanita beruntung yang harus tunduk pada setiap titahnya karena ia merasa telah mampu memberi saya kehidupan yang layak. Ditambah lagi dengan hasutan-hasutan dari ibunya di kampung yang selalu menanamkan doktrin bahwa seorang suami adalah raja di dalam rumah tangga dan seorang istri harus menyerahkan seluruh hidupnya demi kenyamanan keluarga sang suami, Sony benar-benar bertransformasi menjadi sosok pria yang manipulatif dan narsistik. Saya meletakkan ponsel di atas meja, lalu berdiri dan berjalan menuju jendela kaca besar yang menghadap langsung ke arah taman belakang rumah. Di luar, angin malam berembus menggoyang daun-daun pohon mangga, menciptakan bayangan yang menari-nari di atas permukaan air kolam renang. Saya memeluk tubuh saya sendiri, bukan karena kedinginan, melainkan karena merasakan sebuah sensasi kebebasan yang sudah lama hilang dari dalam dada saya. Setiap makian yang keluar dari mulut Sony kemarin malam, setiap bentakan yang menggetarkan dinding rumah ini, tidak sedikit pun menggores hati saya. Alih-alih merasa sedih atau terluka, saya justru merasa sangat puas karena semua reaksi pria itu berjalan persis sesuai dengan skenario yang telah saya rancang di dalam kepala saya. Sony mengira dia sedang menjebak saya dengan ancaman perceraian dan tuntutan penyerahan uang,
tanpa tahu bahwa dialah yang sedang berjalan masuk ke dalam jaring laba-laba yang telah saya bentangkan dengan sangat sabar selama berbulan-bulan. Kesabaran saya ada batasnya, dan batas itu sudah terlampaui ketika saya tidak sengaja mendengar percakapan telepon antara Sony dan ibunya beberapa minggu yang lalu di ruang kerja atas. Dengan suara lantang yang dipenuhi rasa bangga, Sony mengatakan kepada ibunya bahwa dia memiliki rencana untuk memindahkan sebagian besar aset rumah tangga kami atas nama sang ibu, agar jika suatu saat terjadi sesuatu dengan pernikahan kami, saya tidak akan mendapatkan sepeser pun harta gonogini. Mendengar rencana busuk itu, saya tidak marah. Saya hanya tersenyum tipis di balik pintu, menyadari bahwa pria yang saya nikahi ternyata memiliki hati yang sangat licik dan serakah. Sejak hari itu, saya berhenti menjadi istri yang menutupi kekurangan suaminya. Saya mulai menyewa detektif swasta dan pengacara papan atas untuk melacak setiap aliran dana yang keluar dari rekening bersama kami, mengumpulkan semua bukti penyelewengan keuangan yang dilakukan oleh Sony demi membiayai kemewahan keluarganya yang parasit itu. Sekarang, semua bukti sudah lengkap dan terkunci dengan aman. Pertunjukan utama akan segera dimulai dalam waktu dekat, dan saya akan memastikan bahwa Sony akan menikmati setiap detik dari proses kejatuhannya. Pria itu mengira bahwa memegang jabatan sebagai manajer senior dengan pendapatan puluhan juta sudah membuatnya menjadi raja dunia yang bisa menginjak-injak harga diri istrinya sendiri. Dia tidak pernah tahu bahwa dengan satu jentikan jari saya melalui Dewan Komisaris Utama di kantor pusat, seluruh karir cemerlang yang sangat dia banggakan itu bisa lenyap seperti asap yang ditiup angin kencang. Malam ini, biarlah dia tidur dengan nyenyak di atas tempat tidur ruang kerjanya, memimpikan kemenangan semu tentang bagaimana dia akan menguasai seluruh keuangan saya besok hari. Ketika matahari terbit nanti, badai yang sesungguhnya akan datang menghantam hidupnya tanpa ampun, dan saya akan berdiri di sana, menyaksikan runtuhnya kesombongan pria itu dengan ketenangan yang mutlak tanpa ada rasa penyesalan sedikit pun di dalam jiwa saya. Keesokan harinya, suasana di dalam rumah kami masih diselimuti oleh kabut permusuhan yang sangat pekat dan menyesakan. Kabut itu seolah sengaja diciptakan oleh kehadiran Sony yang keluar dari area kamar atas dengan pakaian kerja yang sangat rapi. Setelan jas berwarna abu-abu gelap berpadu dengan kemeja putih yang disetrika tanpa celah, membuat penampilannya tampak begitu berwibawa di luar, meski di dalamnya penuh dengan kebusukan moral. Wajah pria itu masih menunjukkan sisa-sisa kekesalan dan arogansi dari malam sebelumnya. Rahangnya mengeras setiap kali pandangan matanya tidak sengaja berpapasan dengan bayangan saya yang sedang duduk tenang di meja makan panjang, menikmati secangkir teh melati hangat yang uapnya masih mengepul tipis ke udara. Sony sengaja tidak menyapa saya, bahkan tidak sekadar menorehkan anggukan kepala yang biasa dilakukan oleh orang asing sekalipun. Ia melangkah dengan hentakan kaki yang sengaja diperkeras di atas lantai marmer, menciptakan gema yang memenuhi ruang makan yang sunyi. Tindakan mengabaikan ini adalah bagian dari taktik usang yang sangat sering ia gunakan, sebuah bentuk hukuman emosional yang dirancang untuk membangun dinding keheningan yang menyiksa. Dalam kamus manipulasi psikologis yang dianutnya, metode ini dipercaya bisa menumbuhkan rasa bersalah yang mendalam di dalam hati korbannya, memicu kecemasan yang perlahan-lahan akan meruntuhkan pertahanan diri, hingga akhirnya membuat saya berlutut dan menyerah kalah pada segala bentuk keinginannya yang serakah. Pria itu menarik kursi kayu jati di seberang meja dengan gerakan yang kasar, menimbulkan suara derit yang memilukan telinga. Ia menuangkan kopi hitam ke dalam cangkir porselennya dengan tangan yang kaku, menyebabkan beberapa tetes cairan pekat itu memercik ke atas taplak meja yang bersih. Sony menyesap kopi tersebut sedikit, lalu meletakkan cangkirnya kembali dengan dentingan yang keras, sengaja memecah kesunyian ruangan demi menarik perhatian penuh dari saya. "Pikirkan baik-baik apa yang aku katakan semalam, Antia," ucap Sony dengan nada suara yang sengaja ditekan serendah mungkin, mencoba meniru intonasi seorang penguasa yang sedang menjatuhkan titah mutlak kepada bawahannya. Matanya yang tajam menatap saya lurus-lurus, memancarkan kombinasi antara ancaman yang dingin dan rasa percaya diri yang berlebihan. "Aku memberikanmu waktu sampai nanti malam, tepat saat aku melangkah masuk kembali ke rumah ini, untuk menyerahkan seluruh buku tabungan, kartu kredit, dan akses perbankan digitalmu kepada ibuku di kampung. Jangan pernah coba-coba lagi untuk menguji batas kesabaranku, karena kamu tidak akan suka melihat akibatnya." Saya tidak menghentikan gerakan saya. Dengan sangat perlahan dan anggun, saya meletakkan kembali cangkir teh melati ke atas tatakan porselennya, memastikan tidak ada suara benturan yang terdengar. Saya mengangkat wajah, memandang Sony dengan tatapan mata yang sangat jernih, datar, dan kosong dari segala bentuk emosi negatif. Tidak ada ketakutan yang membuat pupil mata saya membesar, tidak ada kepanikan yang membuat napas saya memburu,
dan tidak ada keraguan yang membuat jemari saya bergetar. Ketenangan mutlak yang saya tunjukkan ini rupanya mulai menumbuhkan sepercik rasa tidak nyaman yang sangat samar di sudut hati Sony. Ia sempat mengerdipkan matanya beberapa kali, seolah merasa aneh melihat reaksi saya yang sama sekali tidak sesuai dengan bayangan ketakutan yang sudah ia susun di kepalanya sepanjang malam. Namun, ego pria itu yang terlanjur tinggi dan bebal segera menepis perasaan asing tersebut dengan cepat. Sony meyakinkan dirinya sendiri bahwa saya hanyalah seorang wanita lemah yang sedang mencoba berlagak kuat dan angkuh di depannya demi menjaga sisa-sisa harga diri yang terluka. Di dalam pikirannya yang sempit, seorang istri yang bergantung sepenuhnya pada penghasilan suami tidak akan pernah memiliki keberanian nyata untuk melawan, dan pada akhirnya, sebelum jam dinding berdentang 12 kali nanti malam, wanita di hadapannya ini pasti akan menangis terseduh-seduh memohon agar tidak ditinggalkan sendirian di dunia yang keras ini. Aku berangkat kerja dulu. Pastikan saat aku pulang nanti, semua dokumen keuangan yang aku minta itu sudah tersusun rapi di atas meja ini tanpa kurang sepeser pun. Ujar Sony seraya berdiri dari kursinya. Ia merapikan lipatan jas kerjanya dengan gerakan angkuh, mengambil tas kerja kulitnya, lalu melangkah pergi menuju pintu depan tanpa mencium kening saya atau mengucapkan salam perpisahan yang layak. Ia melangkah keluar dari rumah dengan dada yang dibusungkan tinggi-tinggi, merasa sangat yakin bahwa dirinya lah yang sedang memegang kendali penuh atas kemudi masa depan pernikahan kami, tanpa menyadari bahwa setiap jengkal langkah yang ia ambil dengan penuh kesombongan itu justru membawanya berjalan semakin cepat ke tepi jurang kehancuran yang sangat dalam. Setelah suara deru mesin mobil Sony perlahan menghilang di balik pagar depan, saya menyandarkan punggung ke sandaran kursi, membiarkan senyuman tipis yang sejak tadi saya tahan kini mengembang dengan sempurna di bibir saya. Keheningan rumah ini kembali terasa seperti sekutu terbaik saya. Detik-detik sebelum badai besar datang menghantam biasanya selalu ditandai dengan ketenangan yang luar biasa seperti ini, dan saya sangat menikmati setiap detiknya. Sony tidak pernah tahu bahwa hari ini, di saat dia sibuk memamerkan kekuasaan semuanya di kantor divisi penjualan, jaring-jaring hukum yang saya tebar sudah mulai merapat di sekeliling lehernya. Saya mengambil ponsel saya dan langsung menghubungi nomor pengacara pribadi saya. Selamat pagi, Pak Pengacara. Semua umpan sudah ditelan dengan sempurna. Sony baru saja menegaskan kembali ancaman perceraian dan tuntutan keuangannya pagi ini di depan saya. Rekaman suara dan video dari kamera tersembunyi di ruang makan sudah tersimpan otomatis di peladen aman kita. Kita bisa melanjutkan prosesnya ke tahap berikutnya hari ini, ucap saya dengan nada suara yang sangat dingin dan terarah. Di seberang telepon, terdengar suara helaan napas lega dari sang pengacara yang sudah bertahun-tahun mengabdi pada keluarga besar saya. Baik, Ibu Antia. Semua berkas gugatan cerai dan bukti penyalahgunaan dana bersama senilai 2 miliar rupiah sudah kami verifikasi ulang dan siap didaftarkan ke Pengadilan Agama dalam hitungan jam. Tim kami juga sudah berkoordinasi dengan Dewan Komisaris Utama di kantor pusat mengenai status kepegawaian suami Anda. Semua berjalan sesuai dengan rencana induk yang Ibu susun. Bagus sekali, terima kasih, Pak. Pastikan semuanya selesai sebelum sore ini, jawab saya sebelum memutuskan sambungan telepon dengan klik yang mantap. Saya berdiri dari meja makan, melangkah menuju ruang kerja pribadi saya yang terkunci rapat di sudut lantai bawah. Di dalam ruangan yang dipenuhi oleh rak-rak buku dan dokumen bisnis itu, saya membuka laptop dan memeriksa laporan keuangan dari anak perusahaan tempat Sony bekerja. Sangat menggelikan melihat bagaimana pria itu merasa menjadi raja kecil di sana, hanya karena dia berhasil menaikkan angka penjualan divisi dalam beberapa bulan terakhir. Dia benar-benar buta terhadap struktur kepemilikan modal yang sebenarnya. Di atas kertas legalitas perusahaan tersebut, nama keluarga besar sayalah yang tercatat sebagai pemilik saham mayoritas mutlak melalui sebuah perusahaan cangkang internasional yang tidak akan pernah bisa dilacak oleh seorang manajer tingkat menengah seperti Sony. Selama ini, saya membiarkan dia menikmati fantasinya sebagai pria sukses yang mandiri. Saya sengaja menahan diri untuk tidak mencampuri urusan pekerjaannya. Bahkan ketika dia dengan sombongnya seringkali menceritakan bagaimana dia memarahi bawahannya atau bagaimana dia merasa jauh lebih pintar daripada para direktur di kantornya. Saya memberikan dia tali yang cukup panjang untuk berjalan, dan seperti yang sudah saya duga, keserakahan dan egonya yang tak terkendali telah membuat pria itu menggunakan tali tersebut untuk menjerat lehernya sendiri. Saya menutup laptop, lalu berjalan menuju kamar tidur utama untuk mulai mengemas pakaian dan barang-barang pribadi saya ke dalam sebuah koper besar yang tersembunyi di dalam lemari dinding. Saya tidak membawa banyak barang, hanya pakaian-pakaian penting, perhiasan warisan dari nenek saya, dan beberapa dokumen hukum pribadi yang tidak boleh tertinggal. Saya meninggalkan seluruh perabotan mewah,
pajangan kristal, dan barang-barang elektronik yang ada di rumah ini, karena saya tahu, dalam beberapa minggu ke depan, melalui jalur hukum yang sah, rumah ini pun akan disita dan dikembalikan ke dalam kepemilikan tunggal saya sebagai aset pribadi pranikah yang tidak boleh diganggu-gugat oleh pihak manapun. Ketika matahari mulai bergerak menuju titik kulminasinya di atas langit, saya duduk kembali di ruang tengah, menatap koper hitam besar yang sudah berdiri tegak di sudut ruangan. Angka-angka kerugian yang diciptakan Sony selama pernikahan ini terus berputar di kepala saya, namun itu sama sekali tidak membuat saya merasa miskin atau merugi. Bagi saya, kehilangan 2 miliar rupiah yang dia curi dari rekening bersama adalah harga yang sangat murah untuk membayar sebuah pertunjukan komedi tentang runtuhnya harga diri seorang pria narsistik. Detik demi detik terus berjalan dengan ritme yang konstan, membawa hari yang panjang ini menuju akhir yang sudah ditentukan. Saya tahu, beberapa jam lagi, Sony akan pulang dengan senyuman kemenangan, siap untuk menindas saya dengan tuntutan-tuntutannya yang rakus. Namun, apa yang menantinya di rumah ini bukan lagi seorang istri yang penurut dan penuh kepasrahan, melainkan sebuah kenyataan pahit yang akan langsung merobek seluruh ilusi keagungan dirinya menjadi serpihan-serpihan kecil yang tidak akan pernah bisa dia satukan kembali seumur hidupnya. Badai besar itu sudah berada di ambang pintu, dan saya sudah sangat siap untuk membukakan pintunya lebar-lebar bagi suamiku tercinta. Malam yang dinantikan akhirnya tiba dengan segala keheningan yang mencekam. Jam dinding besar berbahan kayu jati yang terletak di ruang tamu telah menunjukkan pukul 8 malam ketika suara deru mesin mobil Sony terdengar memasuki halaman rumah. Sinar lampu kendaraan itu sempat menembus tirai kaca yang tipis, menciptakan bayangan panjang yang berkelebat di atas dinding ruang tengah, sebelum akhirnya padam sepenuhnya seiring dengan suara mesin yang mati. Di dalam rumah yang sunyi ini, saya duduk dengan posisi yang sangat tegak dan tenang di sebuah kursi tunggal berbahan bludru gelap di tengah ruangan. Di atas meja kaca di hadapan saya, tas mewah berwarna hitam yang menjadi sumbu ledakan amarah suami saya kemarin malam masih berdiri dengan anggun di samping sebuah map kulit berwarna hitam pekat yang tertutup rapat tanpa celah. Sony melangkah masuk ke dalam rumah dengan langkah kaki yang sengaja diderubukan di atas lantai marmer, sebuah gerakan mekanis yang biasa ia lakukan untuk memberikan efek intimidasi visual yang kentara kepada saya. Ia melepas dasinya yang bermotif garis-garis dengan gerakan kasar, lalu melemparkannya begitu saja ke atas sofa panjang, tanpa peduli benda itu terjatuh ke lantai atau tidak. Ia berjalan mendekati saya dengan langkah yang lebar dan penuh percaya diri, menatap map kulit hitam di atas meja dengan sebuah senyuman kemenangan yang mengembang lebar di bibirnya. Dalam benak pria itu, map tersebut adalah simbol kekalahannya yang mutlak dari saya. Ia mengira bahwa map tersebut berisi seluruh dokumen keuangan, kartu kredit, nomor PIN rahasia, dan semua akses perbankan digital yang ia tuntut dengan penuh paksaan sejak kemarin malam. Bagus. Akhirnya kamu sadar juga di mana posisimu yang sebenarnya, Antia, kata Sony dengan nada meremehkan yang amat kental, memecah keheningan malam dengan suaranya yang serak dan penuh keangkuhan. Ia mengulurkan tangan kanannya yang kekar untuk mengambil map tersebut, berniat untuk langsung memeriksa hasil rampasannya malam ini. Namun, sebelum jemari pria itu sempat menyentuh permukaan kulit map hitam tersebut, saya terlebih dahulu meletakkan telapak tangan kiri saya di atasnya, menahan gerakan Sony dengan sebuah tekanan yang konstan namun kuat. Saya mengangkat wajah, menatap langsung ke dalam manik mata Sony dengan pandangan yang sangat tajam, dingin, dan sehangat es kutub yang tidak tertembus oleh matahari. Aku sudah memikirkan semuanya dengan sangat matang, Sony, ucap saya dengan nada suara yang sangat tenang, lembut, namun memiliki resonansi yang begitu kuat hingga seolah memenuhi setiap sudut ruangan besar ini. Aku memikirkan setiap kata yang kamu ucapkan semalam dengan sangat saksama. Tentang bagaimana aku adalah seorang istri yang egois dan tidak berguna di matamu, tentang bagaimana keluarga besarmu di kampung jauh lebih berhak atas setiap rupiah yang ada di dalam rumah tangga ini, dan tentu saja, tentang ancaman perceraian yang kamu lontarkan dengan begitu mudah dan ringannya dari mulutmu yang terhormat itu. Sony mendengus remeh, menarik kembali tangannya lalu menyilangkan kedua lengannya di depan dada dengan sikap menantang yang kentara. Ia mengangkat dagunya tinggi-tinggi, menatap saya dari atas ke bawah seolah saya adalah seorang terdakwa yang sedang menunggu vonis hakim. Lalu, apa yang mau kamu katakan lagi? Kamu mau meminta maaf sekarang atas pemborosan yang kamu lakukan? Kamu mau menangis dan memohon di hadapanku agar aku tidak membawa masalah ini ke pengadilan dan menceraikanmu? Sudah terlambat untuk merengek dan menyesal, Antia. Kamu harus menerima konsekuensi dari perbuatanmu yang tidak tahu diri itu. Saya menarik napas dengan sangat perlahan, menikmati pasokan oksigen yang masuk ke dalam dada saya,
lalu mengembuskannya kembali seraya mengukir sebuah senyuman tipis di bibir saya. Sebuah senyuman yang begitu tenang hingga membuat binar kemenangan di mata Sony tiba-tiba meremang dan memudar secara perlahan. Tidak, Sony, kamu salah besar. Aku tidak sedang berniat untuk meminta maaf kepadamu, dan aku juga tidak akan pernah memohon apapun darimu. Aku hanya ingin mengatakan bahwa aku menerima tawaran yang kamu berikan semalam dengan sangat senang hati. Oke, kita bercerai sekarang juga. Aku setuju untuk mengakhiri pernikahan ini tanpa ada penundaan, tanpa ada drama, dan tanpa ada keraguan sedikitpun dari pihakku. Seketika itu juga, senyuman kemenangan yang sejak tadi menghiasi wajah Angku Sony lenyap tanpa bekas, seolah-olah dihapus secara paksa oleh kenyataan yang menghantamnya. Seluruh aliran darah di wajahnya seakan tersedot habis ke dalam bumi, meninggalkan rona pucat pasi yang mengerikan, mirip dengan warna wajah seonggok mayat. Matanya yang tadi menatap tajam, kini membelalak lebar dengan pupil yang membesar karena syok yang teramat sangat. Bibir pria itu terbuka sedikit, bergetar hebat mencoba mencerna dan menyusun kembali kata-kata yang baru saja keluar dengan begitu lancarnya dari mulut wanita yang ia sangka sangat lemah ini. Sony mematung di tempatnya berdiri, kehilangan seluruh kosakata kesombongan dan untayan kalimat intimidasi yang beberapa detik lalu masih memenuhi isi kepalanya yang penuh delusi. Ketenangan saya yang mutlak, yang tidak disertai oleh setetes pun air mata, tanpa ada nada suara yang gemetar, atau ekspresi ketakutan yang biasa ia lihat pada wanita yang terdesak, membuat Sony langsung didera oleh kepanikan luar biasa yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Langkah drastis yang saya ambil dengan penuh kesadaran ini sama sekali tidak pernah masuk ke dalam skenario manipulasi psikologis yang sudah ia rancang dengan sangat rapi bersama ibunya di kampung halaman. Pria itu kini menyadari, dalam satu detik yang mematikan, bahwa ia tidak lagi memegang kendali atas papan permainan ini. Keheningan yang pekat kembali merayap di antara kami berdua, namun kali ini rasa tidak nyaman itu sepenuhnya berpindah ke pundak Sony. Pria itu mencoba menelan ludahnya yang terasa sangat kelat di tenggorokan, sementara matanya beralih dari wajah saya ke arah map hitam yang masih berada di bawah telapak tangan saya. "Ah, apa katamu? Antia, kamu pasti sedang bercanda, kan?" Suara Sony keluar dengan patah-patah dari tenggorokannya yang mendadak kering. Seluruh wibawa, kekuatan, dan kesombongan yang ia pamerkan sejak kemarin malam menguap begitu saja ke udara. Pria itu mencoba melangkah mundur satu langkah, namun lututnya terasa teramat lemas seolah tidak mampu lagi menopang berat tubuhnya sendiri. Kepanikan yang menjalar di dalam dadanya membuat napas pria itu menjadi sangat pendek, memburu, dan tidak beraturan. Ia menatap saya dengan pandangan mata yang liar, mencari-cari tanda bahwa kalimat yang baru saja saya ucapkan hanyalah sebuah gertakan sambal untuk membalas sakit hatinya. Namun, saya tidak menjawab pertanyaannya dengan kata-kata. Saya hanya memberikan sebuah tatapan yang lurus, lalu dengan gerakan yang sangat anggun dan perlahan, saya membuka kancing pengait dari map kulit hitam pekat yang berada di atas meja kaca. Di dalam map tersebut, bukan tumpukan kartu kredit, buku tabungan, atau secari kertas berisi nomor PIN perbankan digital seperti yang selama ini Sony dambakan. Sebaliknya, yang keluar dari dalam map itu adalah tumpukan lembaran-lembaran kertas putih berukuran folio yang dipenuhi oleh deretan angka dan tabel transaksi keuangan yang sangat padat. Itu adalah dokumen cetakan mutasi rekening koran dari bank bersama kami, dalam rentang waktu 2 tahun terakhir. Saya menggeser tumpukan kertas tebal tersebut ke depan, hingga posisinya tepat berada di bawah sorotan lampu gantung ruang tamu, persis di hadapan wajah Sony yang masih pucat pasi. "Kamu bertanya dari mana aku mendapatkan uang untuk membeli tas mewah ini, Sony?" Tanya saya dengan nada suara yang sangat datar, namun memiliki ketajaman yang mampu menusuk sedalam belati langsung ke pusat kesadaran pria itu. Tas mewah berbahan kulit premium ini harganya 150 juta rupiah. Sebuah angka yang sangat besar dan pemborosan yang luar biasa menurut mulutmu yang berteriak semalam. Bukan? Tapi sekarang, coba kamu gerakkan matamu dan lihat lembaran kertas di depanmu itu. Lihat dengan baik setiap angka transaksi yang sudah dilingkari dengan tinta merah tebal oleh tim pengacara pribadiku. Sony dengan tangan yang gemetar hebat, perlahan-lahan mengulurkan jemarinya untuk meraih beberapa lembar kertas dari tumpukan tersebut. Begitu matanya membaca baris demi baris tulisan di sana, pupil matanya membelalak lebar dengan rasa horor yang tidak bisa lagi ia sembunyikan. Di atas lembaran putih itu, tertera dengan sangat jelas deretan transaksi keluar yang selama ini ia lakukan secara sembunyi-sembunyi di belakang saya. Ada transfer dana dalam jumlah fantastis ke rekening pribadi ibunya di kampung, pengiriman uang berkala ke rekening kakak laki-lakinya dengan keterangan modal usaha bengkel,
hingga pembiayaan fasilitas gaya hidup mewah untuk adik-adiknya yang selama ini berkuliah dan tinggal di kota besar. Semua dana itu ia ambil secara lancang dari rekening bersama kami, tanpa pernah sekalipun meminta izin, berdiskusi, atau sekadar memberitahu saya terlebih dahulu sebagai pasangan hidupnya. Dalam waktu 2 tahun belakangan ini, kamu telah diam-diam menguras uang dari rekening bersama kita sebesar 2 miliar rupiah, hanya demi membiayai seluruh keluargamu secara berlebihan dan tidak masuk akal, sambung saya. Sementara Sony hanya bisa menatap saya dengan rahang yang terkunci dan pandangan yang dipenuhi ketakutan. Tas mewah yang aku beli kemarin sore, sengaja aku bayar menggunakan sisa dana di dalam rekening bersama tersebut melalui mesin gesek di butik. Mengapa aku melakukannya? Karena aku tahu persis bagaimana tabiatmu, Sony. Aku tahu sistem notifikasi perbankan dari bank tersebut akan langsung mengirimkan pesan singkat ke ponsel pribadimu begitu ada transaksi besar, dan aku sangat tahu bahwa hal itu akan langsung memicu amarahmu yang serakah dan picik. Saya menyandarkan punggung saya kembali ke kursi beludru, menatap pria di hadapan saya yang kini tampak begitu kecil dan tidak berdaya. Tas ini adalah sebuah umpan, Sony. Sebuah alarm keuangan yang sengaja aku bunyikan dengan keras agar kamu mengeluarkan seluruh isi kepalamu yang busuk itu. Aku sengaja memancingmu agar kamu melontarkan ancaman perceraian dan melakukan intimidasi verbal itu di rumah ini. Kamu tidak tahu, bukan? Bahwa seluruh teriakanmu, bentakanmu, dan tuntutanmu agar aku menyerahkan seluruh uangku kepada keluargamu sejak semalam telah direkam dengan sangat jernih oleh kamera pengawas tersembunyi berteknologi tinggi yang baru aku pasang di sudut ruangan ini. Sekarang, berkat kebodohan dan keserakahanmu sendiri, aku memiliki semua bukti hukum dan logika yang sangat sah di hadapan majelis hakim pengadilan agama untuk meminta pisah darimu. Aku akan memastikan kamu keluar dari pernikahan ini tanpa bisa menuntut sepeser pun harta gonogini dari aset-aset yang ada. Mendengar penjelasan saya yang begitu terstruktur dan dingin, kertas-kertas mutasi rekening yang dipegang oleh Sony terlepas begitu saja dari jemarinya yang mendadak mati rasa. Lembaran-lembaran putih itu melayang di udara sebelum akhirnya berserakan di atas lantai marmer yang dingin, mengelilingi kaki pria itu seperti sebuah jaring tak kasat mata yang siap menjeratnya hidup-hidup. Sony mencoba membuka mulutnya untuk membantah atau membela diri, namun tidak ada satu patah kata pun yang berhasil keluar. Alarm yang saya bunyikan sore itu bukan hanya mengungkap borok keuangannya, melainkan telah menghancurkan seluruh benteng pertahanan manipulasi psikologis yang selama bertahun-tahun ini ia gunakan untuk menundukkan saya di dalam rumah ini. Pria itu kini tersadar bahwa selama ini dia bukanlah seorang pemburu yang cerdik, melainkan hanyalah seekor mangsa bodoh yang dengan sukarela berjalan masuk ke dalam perangkap yang sudah saya persiapkan dengan sangat matang sejak lama. Sony merasakan seluruh dunianya runtuh seketika dalam hitungan detik yang mematikan. Kedoknya sebagai seorang suami yang menguras harta bersama demi kepentingan ego keluarganya kini telah telanjang bulat di hadapan saya. Kertas-kertas mutasi rekening yang tadi ia pegang terlepas dari jemarinya yang mendadak lumpuh, berserakan di atas lantai marmer yang dingin seperti dedaunan kering yang berguguran di musim gugur. Gengsi maskulin yang selama ini ia agung-agungkan di hadapan saya hancur berkeping-keping tanpa sisa. Keangkuhan yang melekat erat pada wajahnya berubah menjadi topeng keputusasaan yang sangat menjijikkan untuk dipandang. Antia, tolong dengarkan aku dulu. Ini tidak seperti yang kamu bayangkan, ini semua bisa dijelaskan. Urai Sony dengan suara yang serak, nyaris berbisik karena syok yang teramat sangat menekan dadanya. Ia mencoba melangkah mendekati saya, mengulurkan kedua tangannya yang bergetar hebat untuk meraih jemari saya, berharap bisa mengiba dan mencairkan suasana dingin yang mencekam ini. Namun, dengan sigap dan penuh ketegasan, saya menarik tangan saya menjauh ke belakang tubuh, menolak dengan mutlak sentuhan dari pria yang telah mengkhianati kepercayaan saya selama bertahun-tahun pernikahan kami. Aku melakukan itu semua karena ibuku di kampung sedang sakit-sakitan, Antia. Kakakku juga sangat membutuhkan modal usaha agar tidak menganggur lagi. Aku sama sekali tidak berniat jahat. Aku memiliki niat yang tulus untuk mengganti seluruh uang itu nanti, setelah bonus tahunanku dari kantor cair dalam beberapa bulan ke depan. Tolong jangan mengambil langkah drastis yang merusak nama baik kita seperti ini. Kita bisa membicarakan ini baik-baik di kamar, secara kekeluargaan, tanpa harus melibatkan pengacara atau pihak pengadilan yang akan memperumit segalanya. Ratapan itu keluar dari mulut Sony bersamaan dengan keringat dingin yang mulai membanjiri pelipis dan lehernya. Membicarakan ini baik-baik. Saya mendengus pendek. Sebuah tawa sinis yang hambar lolos dari bibir saya. Mata saya kini memancarkan kilat kejijikan yang teramat mendalam, menembus langsung ke dalam manik mata Sony yang liar ketakutan.
Di mana pikiranmu untuk berbicara baik-baik saat kamu membentakku habis-habisan kemarin malam, Sony? Di mana empati yang kamu tuntut dariku saat kamu dengan tega mengancam akan mendepakku dari rumah ini jika aku tidak menyerahkan seluruh hasil keringatku kepada keluargamu yang serakah itu? Kamu merasa berada di atas angin karena mengira aku adalah wanita lemah yang tidak bisa hidup tanpamu. Kamu merasa menjadi raja dunia hanya karena memiliki jabatan manajer di kantor itu. Mendengar kata-kata saya yang menusuk tepat ke jantung egonya, Sony mencoba menegakkan kembali punggungnya yang gemetar. Rasa panik di dalam dadanya perlahan-lahan bercampur dengan amarah ego lelaki yang terluka karena merasa dipojokkan oleh seorang wanita. Ia mencoba mengumpulkan sisa-sisa kesombongan yang masih tertinggal di dalam dadanya. Meskipun ia tahu jauh di lubuk hatinya bahwa tindakan itu hanyalah sebuah benteng rapuh dari rasa takut yang luar biasa besar. Baik, kalau memang itu maumu, kita cerai. Kamu pikir aku takut dengan semua ancaman hukummu ini, Antia? Teriak Sony dengan keputusasaan yang dibungkus oleh amarah palsu yang meledak-ledak. Ia mengangkat dagunya kembali, mencoba menatap saya dengan pandangan menantang yang dipaksakan. Kamu pikir aku akan mati kelaparan jika berpisah darimu? Aku memiliki karir yang sangat bagus dan cemerlang di kantor. Jabatanku sebagai manajer senior divisi penjualan dengan gaji puluhan juta rupiah per bulan bisa dengan mudah membuatku mencari wanita lain di luar sana yang jauh lebih baik, lebih penurut, dan lebih menghargai suami daripada kamu. Aku bisa mencari uang sendiri dengan kemampuanku dan membangun hidupku kembali dari awal, tanpa harus mengemis belas kasihan dari seorang istri yang pendendam dan penuh muslihat seperti kamu. Teriakan Sony menggema ke seluruh sudut langit-langit rumah kami yang tinggi, memenuhi ruangan dengan energi keputusasaan yang begitu pekat. Pria itu berdiri dengan dada yang naik turun memburu, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia masih memiliki harga diri, masa depan yang cerah, dan kekuatan untuk membalikan keadaan di luar rumah ini. Ia tidak pernah menyadari bahwa setiap kalimat sombong yang baru saja ia muntahkan dengan penuh emosi itu hanyalah sebuah lelucon konyol di telinga saya. Kesombongan yang ia agungkan tentang karir dan jabatannya adalah fondasi pertama yang akan saya hancurkan berkeping-keping, membuat pria itu merangkak di lantai menyadari betapa bodoh dan malangnya dirinya selama ini. Saya tidak membalas teriakan putus asa suami saya dengan emosi yang meledak-ledak. Saya tidak perlu menurunkan derajat saya menjadi setingkat dengan pria yang sedang kehilangan akal sehatnya karena egonya yang terluka. Sebaliknya, saya justru berdiri dari kursi bludru tunggal itu dengan gerakan yang sangat tenang, halus, dan anggun. Saya merapikan lipatan pakaian blazer formal yang saya kenakan, memastikan tidak ada kerutan yang mengganggu penampilan saya malam ini. Kemudian, saya mengambil tas mewah berwarna hitam yang berada di atas meja kaca beserta map kulit yang berisi sisa dokumen penting mengenai penyelewengan keuangannya. Di sudut ruangan yang agak temaram, sebuah koper besar berwarna hitam pekat yang sudah saya kemas sejak siang hari telah berdiri tegak, siap untuk dibawa pergi meninggalkan rumah yang selama beberapa tahun ini menjadi penjara emosional bagi jiwa saya. Semua dokumen gugatan cerai resmi akan diantarkan oleh kurir pengadilan ke kantor dan ke rumah ini besok pagi, Sony. Kata saya seraya berjalan perlahan menuju arah pintu utama rumah, menarik pegangan koper besar saya dengan langkah yang mantap tanpa ada keraguan sedikit pun di dalam setiap hentakan kaki saya di atas lantai marmer. Silakan nikmati malam terakhirmu di dalam rumah ini dengan tenang. Karena rumah besar ini juga dibeli menggunakan sebagian besar dana pribadi dari rekening saya sebelum kita memutuskan untuk menikah. Dan tim pengacara saya akan memastikan aset properti ini kembali ke tangan saya sepenuhnya dalam waktu yang sangat singkat melalui jalur hukum. Sony hanya bisa berdiri terpaku di tengah ruangan yang kini terasa begitu luas, kosong, dan sepi. Ia menatap punggung saya yang perlahan-lahan melangkah menjauh, melewati selasa rumah yang dipenuhi pajangan dinding mewah. Pria itu menyaksikan saya membuka pintu utama, melangkah keluar ke beranda, dan menutup kembali pintu kayu jati yang kokoh itu dengan suara dentuman pelan namun terdengar seperti vonis mati bagi masa depannya di telinga Sony. Begitu suara deru mesin mobil saya terdengar menyala di halaman, bergerak melewati pagar depan, lalu perlahan menghilang di telan kegelapan malam pinggiran kota, Sony menjatuhkan dirinya begitu saja ke atas lantai marmer yang dingin. Ia terduduk di antara serakan kertas mutasi rekening bank bersama yang menjadi saksi bisu runtuhnya topeng kesombongannya sendiri malam ini. Pria itu masih mencoba menenangkan detak jantungnya yang berdegup kencang, memegang teguh keyakinan terakhir di dalam kepalanya bahwa karir cemerlangnya sebagai manajer senior di perusahaan tempatnya bekerja akan menjadi tameng penyelamat utama yang akan menjaga hidupnya tetap berada di kelas atas. Sementara itu, di dalam mobil yang melaju membelah jalanan malam yang lengang, saya merasakan sebuah kelegaan yang luar biasa besar membuncah di dalam dada saya.
Lampu-lampu jalan yang jernih memantul di kaca jendela mobil, memberikan pencahayaan yang silih berganti menerangi wajah saya yang kini sepenuhnya bebas dari beban sandiwara. Saya menekan tombol di kemudi untuk menyalakan panggilan suara bebas genggam, menghubungkan ponsel saya dengan nomor pengacara pribadi keluarga saya yang rupanya masih terjaga menunggu kabar dari saya. Semuanya sudah selesai, Pak. Saya sudah keluar dari rumah itu dan membawa semua dokumen asli yang kita butuhkan, ucap saya dengan nada suara yang stabil dan penuh kepastian. Kerja yang sangat luar biasa, Ibu Antia, jawab suara di seberang telepon dengan nada penuh rasa hormat. Tim kami sudah mendaftarkan gugatan cerai Anda ke sistem pengadilan secara daring tepat 1 jam yang lalu. Nomor perkara akan keluar besok pagi, dan kurir kami akan memastikan berkas fisik tersebut sampai ke tangan saudara Sony sebelum jam makan siang di kantornya. Mengenai rumah Pratikah, tim hukum pertanahan kami juga sudah menyiapkan dokumen pemblokiran aset agar tidak bisa dialihkan oleh pihak lawan. Bagus sekali. Lalu bagaimana dengan persiapan untuk rapat umum pemegang saham luar biasa di kantor pusat minggu depan? Tanya saya lagi seraya membelokkan mobil menuju arah kompleks perumahan elit milik keluarga besar saya. Semua pemegang saham minoritas dan dewan komisaris sudah menandatangani kesepakatan restrukturisasi, Ibu. Mereka semua menyetujui pengambil alihan kendali operasional secara langsung oleh Anda sebagai pemilik saham mayoritas tunggal melalui perusahaan cangkang kita. Saudara Sony sama sekali tidak memiliki kecurigaan apapun mengenai hal ini karena selama ini seluruh korespondensi menggunakan nama firma hukum kami sebagai representasi investor anonim, jelas sang pengacara dengan sangat detail. Pertahankan kondisi itu sampai hari pelaksanaan rapat, Pak. Saya ingin pria itu tetap merasa aman dengan jabatannya sampai detik di mana saya sendiri yang akan membacakan surat pemecatannya di depan seluruh jajaran direksi. Kata saya sebelum mengakhiri panggilan tersebut dengan senyuman kepuasan yang tertoreh di wajah saya. Malam itu, saya tidur dengan sangat nyenyak di dalam kamar masa kecil saya di kediaman utama keluarga besar kami. Tidak ada lagi suara dengkur kemarahan dari pria narsistik di samping saya. Tidak ada lagi beban pikiran tentang bagaimana cara menutupi borok keuangan seorang suami yang tidak tahu diuntung, dan tidak ada lagi rasa bersalah semu yang selama ini sengaja disuntikkan ke dalam mental saya melalui manipulasi kata-kata yang kejam. Saya terbangun keesokan paginya saat sinar matahari yang cerah menembus jendela kamar, memberikan energi baru bagi saya untuk melangkah ke tahap akhir dari rencana pembalasan senyap ini. Di tempat lain, di dalam rumah besar yang kini terasa asing, Sony terbangun dengan kepala yang terasa sangat pening akibat kurang tidur dan tekanan stres yang luar biasa. Ia melihat ke sekeliling ruang tengah yang berantakan, di mana kertas-kertas bukti kejahatan finansialnya masih berserakan di atas lantai marmer. Pria itu merangkak bangun, mencoba mengumpulkan kembali sisa-sisa kekuatan fisiknya. Ia melangkah menuju kamar mandi, menatap wajahnya yang kuyu di dalam cermin, dan mencoba menyuntikkan rasa percaya diri palsu ke dalam jiwanya yang mulai rapuh. Tidak apa-apa, Sony. Kamu adalah seorang manajer sukses. Kamu memegang kendali atas angka penjualan terbesar di perusahaan itu. Antia hanyalah seorang wanita yang emosional, dia akan menyesal setelah melihat kamu tetap berdiri tegak dan sukses tanpa dirinya. Bisik Sony pada bayangannya sendiri di cermin, mencoba membangun kembali benteng harga dirinya yang sebenarnya sudah retak 1000. Dengan tergesa-gesa, ia mempersiapkan dirinya untuk berangkat ke kantor, berharap bahwa kesibukan pekerjaan dan rasa hormat dari para bawahannya di tempat kerja akan mampu mengubur rasa panik yang terus-menerus menggerogoti dadanya sejak kemarin malam. Pria itu melangkah keluar rumah dengan pakaian yang rapi, namun di dalam dadanya, jaring-jaring tak kasat mata yang saya tebar sudah mulai merapat, siap untuk mencekik seluruh sumber kehidupannya dalam waktu yang tidak lama lagi. Hari-hari berikutnya berjalan seperti sebuah rangkaian mimpi buruk yang sangat panjang, pekat, dan meletihkan bagi Sony. Surat gugatan cerai resmi dari pengadilan agama benar-benar tiba di meja kerjanya tepat seperti yang telah saya sampaikan malam itu. Dokumen bersampul resmi dengan lambang Garuda itu diantarkan oleh seorang kurir pengadilan tepat sebelum jam makan siang, menciptakan kehebohan yang luar biasa di antara para staf dan karyawan administrasi di kantor divisi penjualan. Beberapa rekan kerja yang tidak sengaja melihat amplop besar berkop hukum tersebut mulai saling berbisik di sela-sela ruangan, menyebarkan rumor dengan cepat mengenai keretakan rumah tangga sang manajer senior yang selama ini selalu memamerkan citra keluarga harmonis dan sukses di media sosial. Di saat yang sama, tekanan dari keluarga besarnya di kampung halaman tidak kunjung berhenti, bahkan intensitasnya semakin menggila dari jam ke jam. Ponsel pintar milik Sony seolah tidak pernah berhenti bergetar dan berdering. Ibunya menelepon hampir setiap waktu, dari pagi buta hingga tengah malam,
melontarkan rentetan pertanyaan yang penuh dengan kepanikan sekaligus tuntutan yang sangat egois. Hal itu terjadi karena rekening bersama yang selama ini menjadi sumber pendanaan utama bagi keluarga parasit tersebut telah resmi dibekukan oleh pihak bank atas permintaan hukum dari tim pengacara saya. Segala bentuk transaksi keluar, penarikan tunai, hingga sistem pembayaran otomatis yang biasa mereka gunakan untuk membiayai kemewahan di kampung halaman kini tertolak oleh sistem perbankan. Sony sedang duduk di dalam kubikel ruang kerjanya yang kedap suara dengan kepala yang bertumpu pada kedua telapak tangannya ketika ponselnya kembali melengking keras. Nama ibunya berkedip di layar, memaksa pria itu untuk menarik napas dalam-dalam sebelum menggeser tombol hijau dengan jari yang sedikit gemetar. "Sony, bagaimana ini? Ini ibu." Kontraktor bangunan yang mengurus renovasi rumah kita di kampung baru saja datang lagi ke rumah dan memarahi ibu. Mereka meminta pelunasan sisa pembayaran minggu ini juga. Kalau tidak, rumah besar ini tidak akan selesai direnovasi dan bahan-bahannya akan diangkut kembali oleh mereka. Suara ibunya merengek di balik pengeras suara dengan nada yang menuntut, tanpa ada secuil pun rasa empati atau pertanyaan mengenai kondisi psikologis anaknya sendiri yang sedang berada di ambang kehancuran. "Lalu adik perempuanmu juga terus menangis sejak pagi karena dia butuh uang untuk membayar biaya semester baru di kampusnya yang mahal itu. Kenapa kartu kredit tambahan yang biasa dia pakai untuk belanja kebutuhan kuliah tiba-tiba ditolak oleh sistem bank? Kamu ini bagaimana, Sony? Sebagai anak laki-laki tertua di keluarga ini, harusnya kamu becus mengurus keuangan dan tidak membiarkan ibu serta adik-adikmu menanggung malu di depan tetangga." Sony memijat pelipisnya yang terasa berdenyut sangat kencang, seolah ada godam yang sedang menghantam isi kepalanya tanpa henti. Rasa frustrasi, amarah, dan tekanan mental yang sudah menumpuk sejak kepergian saya kini berada tepat di ubun-ubun kepalanya. Ia tidak bisa lagi menahan beban sandiwara sebagai anak berbakti yang serba tahu dan serba bisa di hadapan keluarganya yang tamak itu. "Ibu, tolong diam dulu dan dengarkan aku. Berhentilah berteriak di telepon karena aku sedang mengurus masalah yang jauh lebih besar di sini." Bentak Sony yang akhirnya kehilangan kendali atas kesabarannya sendiri terhadap keluarga yang selama ini ia bela mati-matian di depan saya. Suaranya meninggi, dipenuhi oleh keputusasaan yang mendalam. "Antia sudah pergi dari rumah dan dia meminta cerai dariku. Dia membawa tim pengacara papan atas dan berhasil membekukan semua rekening bersama yang kita miliki. Semua aliran dana di rumah tangga ini terkunci total. Aku sekarang sedang mencoba mengatur ulang seluruh keuangan dari gaji pribadiku saja. Jadi tolong hentikan dulu semua pengeluaran yang tidak penting di kampung. Suruh adik-adikku menghemat uang mereka dan batalkan dulu proyek renovasi rumah itu." Di seberang telepon, suara ibunya sempat terdiam selama beberapa detik karena terkejut mendengarkan bentakan anak emasnya. Namun, alih-alih memberikan dukungan moral atau merasa bersalah karena telah menjadi benalu dalam pernikahan anaknya, wanita tua itu justru mengeluarkan respons yang semakin menyudutkan Sony. "Apa? Antia meminta cerai? Istri macam apa dia itu? Hanya karena masalah kecil saja dia berani menggugat cerai seorang suami yang sukses sepertimu? Dasar wanita tidak tahu diuntung. Lagi pula, kenapa kamu bisa sebodoh itu sampai membiarkan dia mengontrol dan membekukan rekening-rekening itu? Sony, kamu ini kepala rumah tangga. Cepat cari cara lain. Pinjam uang ke kantormu atau gunakan posisimu sebagai manajer untuk mencairkan dana. Ibu tidak mau tahu. Pokoknya uang untuk renovasi rumah dan biaya kuliah adikmu harus ada minggu ini juga." Sony tidak sanggup lagi mendengarkan rentetan tuntutan yang teramat egois itu. Dengan amarah yang memuncak dan napas yang memburu kasar, ia memutuskan sambungan telepon secara sepihak, lalu melempar ponsel pintarnya ke atas meja kerja hingga membentur tumpukan dokumen dengan keras. Pria itu menyandarkan punggungnya pada kursi kerja, menatap langit-langit ruangan dengan pandangan mata yang kosong dan berair. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Sony mulai merasakan betapa rapuhnya fondasi kehidupan yang selama ini ia banggakan. Keluarganya yang selama ini ia agung-agungkan ternyata hanya melihat dirinya sebagai sebuah mesin pencetak uang, sebuah dompet berjalan yang tidak boleh berhenti mengalirkan dana, tanpa peduli seberapa hancur dan berdarah-darah kondisi batinnya saat ini. Setelah beberapa menit mencoba menenangkan detak jantungnya yang berdegup tidak beraturan, Sony mencoba memfokuskan kembali pikirannya pada tumpukan laporan kerja, grafik penjualan, dan berkas analisis pasar yang berada di hadapannya. Ia tahu betul bahwa dalam situasi yang serba kacau ini, satu-satunya jangkar penyelamat yang ia miliki di dunia adalah karir cemerlangnya di perusahaan ini. Pekerjaannya sebagai manajer senior divisi penjualan adalah satu-satunya sumber harga diri, gengsi, dan kekuatan finansial yang tersisa di dalam hidupnya.
Ia harus membuktikan kepada saya, kepada tim hukum saya, dan kepada dunia luar bahwa dirinya adalah seorang pria mandiri yang sangat kompeten, seorang eksekutif muda yang berharga yang tidak akan pernah bisa dihancurkan begitu saja hanya karena sebuah perceraian. Sony menarik selembar kertas memo, mencatat beberapa strategi pemasaran baru yang akan ia presentasikan pada rapat umum pemegang saham luar biasa yang dijadwalkan akan berlangsung dalam waktu dekat di kantor pusat. Perusahaan tempatnya bekerja sedang berada dalam masa transisi besar setelah adanya kabar burung mengenai masuknya investor baru yang membeli sebagian besar saham kepemilikan dari para pemilik lama. Sony meyakinkan dirinya sendiri bahwa dengan rekam jejaknya yang selalu berhasil melampaui target penjualan bulanan selama 2 tahun berturut-turut, jajaran direksi lama maupun pemilik saham baru pasti akan melihat dirinya sebagai aset yang sangat berharga. Ia bermimpi bahwa dalam rapat besar nanti, performa divisinya yang gemilang akan membuat sang pemilik saham baru terkesan, memberikan dia promosi jabatan menjadi direktur operasional, dan menaikkan pendapatannya hingga 2 kali lipat. "Kamu lihat saja nanti, Antia," bisik Sony pada keheningan ruang kerjanya, dengan sepasang mata yang kembali memancarkan binar ambisi yang keliru. "Kamu boleh membawa kabur rumah itu, kamu boleh membekukan rekening bersama kita, dan kamu boleh merasa menang dengan surat gugatan cerai ini. Tapi ingatkan dirimu sendiri, bahwa aku adalah Sony, manajer terbaik di perusahaan ini. Kemampuanku dalam menghasilkan uang tidak akan pernah bisa kamu rampas. Begitu aku naik jabatan menjadi direktur minggu depan, aku akan memastikan namamu dan pengacaramu merangkak memohon maaf karena telah mencoba mengusik hidupku." Pria itu tidak pernah menyadari, bahkan tidak memiliki secuil pun firasat buruk, bahwa setiap baris strategi yang ia tulis dengan penuh ambisi, setiap laporan keuangan divisi yang ia poles agar terlihat sempurna, dan setiap keyakinan yang ia bangun di dalam benaknya adalah sebuah fatamorgana yang sengaja saya biarkan tetap hidup. Jaring-jaring tak kasat mata yang saya tebar dengan bantuan tim hukum keluarga besar saya kini telah merapat dengan sangat sempurna di sekeliling lehernya, mengunci setiap ruang gerak profesionalnya, dan siap untuk mencekik seluruh eksistensi karir yang selama ini menjadi satu-satunya tumpuan kesombongannya. Sony sedang berjalan menuju panggung eksekusi yang saya rancang sendiri, dengan senyuman penuh harapan palsu yang menghiasi wajah kuyunya. Pagi itu, atmosfer di dalam gedung kantor pusat berlantai 20 tempat Sony mengabdi terasa sangat berbeda dari hari-hari biasanya. Sejak kaki saya melangkah melewati pintu putar kaca di lobi utama, saya sudah bisa merasakan ketegangan yang merayap di antara para karyawan. Bisik-bisik di antara staf administrasi, sekretaris, hingga para manajer tingkat menengah terdengar riuh di setiap sudut koridor dan ruang tunggu. Mereka semua sedang membicarakan satu topik hangat yang sama, kedatangan pemilik saham mayoritas yang baru saja mengambil alih sebagian besar kepemilikan perusahaan melalui sebuah proses akuisisi dan restrukturisasi korporasi yang sangat senyap, rahasia, dan terencana dengan matang selama beberapa bulan terakhir. Sony, yang berjalan melewati kerumunan itu dengan tas kerja kulit di tangan kanannya, justru merasa bahwa momen ini adalah sebuah peluang emas yang sengaja dihadirkan semesta untuk menyelamatkan hidupnya. Di tengah badai rumah tangga dan tekanan finansial keluarga besarnya yang kian menghimpit, ia memandang pergantian kekuasaan di perusahaannya sebagai panggung pembuktian. Ia meyakinkan diri sendiri bahwa siapapun investor besar yang berani menggelontorkan dana triliunan rupiah untuk membeli perusahaan ini, mereka pasti membutuhkan orang-orang kompeten seperti dirinya untuk menjalankan roda bisnis di lini depan. Dengan rekam jejak penjualan divisinya yang selalu hijau, Sony merasa posisinya tidak akan tergoyahkan. Sebelum melangkah menuju ruang rapat utama di lantai paling atas, Sony memilih untuk membelokkan langkahnya ke arah toilet eksekutif. Ia perlu memastikan bahwa penampilannya pagi ini benar-benar memancarkan aura seorang profesional kelas atas yang siap menerima tanggung jawab yang lebih besar. Pria itu berdiri di depan cermin besar berlapis kristal, menatap bayangan dirinya sendiri dengan saksama. Ia mengulurkan tangan untuk merapikan simpul dasi sutranya yang berwarna biru tua, memastikan kerah kemeja putihnya tegak sempurna tanpa ada satupun lipatan yang mengganggu, lalu mengancingkan jas abu-abu gelapnya dengan gerakan yang presisi. Meskipun lingkaran hitam di bawah matanya tidak bisa berbohong mengenai betapa hancurnya kualitas tidurnya selama beberapa malam terakhir akibat memikirkan gugatan cerai saya, Sony tetap memaksakan sebuah senyuman penuh percaya diri muncul di wajahnya yang mulai terlihat kuyu. Ia menepuk-nepuk kedua pipinya dengan telapak tangan, mencoba mengembalikan rona segar yang hilang. "Ini adalah momen besar dalam hidupmu, Sony. Jangan biarkan masalah pribadi dengan Antia merusak masa depan karirmu yang gemilang ini," gumam pria itu pada bayangannya sendiri di dalam cermin, mencoba menyuntikkan dosis motivasi palsu yang besar ke dalam jiwanya yang sebenarnya sudah mulai rapuh di dalam.
Siapapun pemilik baru perusahaan ini, mereka adalah pebisnis tulen. Mereka tidak akan peduli dengan urusan domestik atau surat gugatan cerai itu. Yang mereka pedulikan adalah angka penjualan, keuntungan, dan pertumbuhan perusahaan. Dan di tempat ini, akulah orang terbaik yang bisa memberikan semua hal itu kepada mereka. Setelah aku mendapatkan kenaikan jabatan menjadi direktur operasional hari ini, aku akan menunjukkan pada wanita angku itu bahwa aku bisa berdiri jauh lebih tinggi, jauh lebih sukses, dan jauh lebih kaya tanpa perlu bayang-bayang atau belas kasihan darinya. Setelah merasa benteng pertahanan psikologisnya kembali kokoh, Sony memutar keran, membasuh tangannya dengan air dingin, lalu mengeringkannya menggunakan tisu dengan gerakan yang sangat mantap. Ia mengambil tas kerjanya, mendekap sebuah map tebal berisi laporan keuangan tahunan dan proposal strategi pemasaran baru yang sengaja ia poles sedemikian rupa agar terlihat sangat mengagumkan di mata jajaran direksi yang baru. Dengan langkah kaki yang tegap, dada yang dibusungkan tinggi-tinggi, dan pandangan mata yang lurus ke depan, Sony melangkah keluar dari toilet eksekutif menuju lift khusus yang akan membawanya ke lantai 20. Ketika pintu lift terbuka di lantai tertinggi gedung tersebut, suasana berubah menjadi jauh lebih formal dan sunyi. 2 orang petugas keamanan berbadan tegap berdiri menjaga pintu masuk ruang rapat utama, memeriksa setiap tanda pengenal dari para manajer senior dan jajaran direksi yang diizinkan masuk. Sony menunjukkan kartu identitasnya dengan senyuman ramah yang dipaksakan, lalu melangkah masuk ke dalam ruangan yang memiliki dinding kaca besar dengan pemandangan langsung ke arah lanskap gedung-gedung pencakar langit ibu kota. Di dalam ruangan tersebut, sebuah meja rapat panjang berbahan kayu mahoni kualitas terbaik telah dikelilingi oleh puluhan pria dan wanita berpakaian formal. Anggota Dewan Komisaris Lama dan para direktur utama tampak duduk dengan raut wajah yang tegang, sesekali memeriksa dokumen di depan mereka atau berbisik dengan rekan di sebelahnya. Sony memilih tempat duduk di barisan tengah, posisi yang cukup strategis untuk terlihat menonjol namun tidak terlalu agresif. Ia meletakkan map tebalnya di atas meja, membukanya dengan perlahan, lalu menyusun lembar demi lembar proposalnya dengan rapi. Setiap kali ada manajer lain yang menoleh ke arahnya, Sony selalu melemparkan anggukan kepala yang penuh percaya diri, seolah-olah ia sudah tahu bahwa akhir dari rapat besar hari ini akan membawa kabar gembira bagi karir profesionalnya. Harapan palsu yang tertulis dengan sangat indah di atas kertas proposal itu benar-benar menjadi satu-satunya pegangan hidup bagi Sony saat ini. Ia tidak pernah tahu, bahkan tidak memiliki imajinasi sekecil apapun, bahwa seluruh persiapan matang yang ia lakukan sejak subuh, seluruh angka keuntungan divisi yang ia banggakan, dan seluruh keyakinan diri yang ia bangun di depan cermin toilet tadi hanyalah sebuah dekorasi panggung sandiwara yang sengaja saya biarkan tetap berdiri tegak. Di balik dinding ruang rapat yang megah ini, waktu terus berjalan mundur dengan sangat pasti, membawa Sony mendekati detik-detik di mana seluruh ilusi kesuksesan yang ia bangun di atas pilar kesombongan akan runtuh berantakan tanpa menyisakan satupun ruang bagi dirinya untuk menyelamatkan diri. Badai besar itu sudah berada di koridor luar, bersiap untuk masuk dan menghapus seluruh eksistensi pria itu dari dunia profesional yang sangat ia agungkan. Pintu ganda ruang rapat utama yang terbuat dari kayu jati berlapis perunggu tebal itu tiba-tiba terbuka lebar dengan satu gerakan yang serentak, memutus aliran udara dan pembicaraan yang sejak tadi memenuhi ruangan lantai 20. Seketika itu juga, seluruh ruangan yang semula diisi oleh riuh rendah bisik-bisik para pejabat korporasi mendadak berubah menjadi sunyi senyap, sedingin es kutub yang tak tersentuh matahari. Semua orang yang berada di dalam ruangan, termasuk para direktur senior dan anggota Dewan Komisaris Lama, langsung berdiri dari kursi masing-masing sebagai bentuk penghormatan tertinggi kepada pemilik saham mayoritas yang baru saja melangkah masuk dengan pengawalan ketat dari beberapa sekretaris korporat, ajudan, dan tim pengacara berpakaian formal serba hitam. Sony, yang berada di barisan tengah jajaran manajer senior, ikut berdiri dengan gerakan yang sangat sigap. Ia membusungkan dadanya tinggi-tinggi, menegakkan posisi berdirinya, dan memasang raut wajah paling ramah serta penuh rasa hormat yang ia miliki. Di dalam benaknya, ini adalah detik penentuan di mana ia harus memberikan kesan pertama yang sempurna bagi sang penguasa finansial yang baru. Ia sudah bersiap untuk mengulas senyuman profesional terbaiknya, melangkah maju jika diizinkan, dan menjabat tangan sang investor misterius yang memegang kendali penuh atas nasib karirnya di perusahaan ini. Namun, begitu sosok wanita yang berjalan di barisan paling depan melangkah melewati ambang pintu dan melintasi selasar karpet bludru merah, jantung Sony seolah berhenti berdetak saat itu juga. Seluruh pasokan oksigen di dalam paru-parunya seperti disedot habis tanpa sisa, meninggalkan rasa sesak yang luar biasa di dadanya. Lutut pria itu seketika menjadi sangat lemas,
bergetar hebat hingga ia harus bertumpu pada pinggiran meja mahoni agar tidak jatuh tersungkur di atas lantai. Pandangan matanya mendadak kabur dan berkunang-kunang karena hantaman syok yang teramat sangat besar, merobek seluruh kesadaran dan akal sehatnya dalam 1 detik yang mematikan. Wanita yang berjalan dengan langkah kaki yang penuh keanggunan, ritmis, dan memancarkan aura otoritas mutlak yang tidak terbantahkan itu adalah saya. Saya melangkah masuk dengan pandangan mata yang jernih dan tajam, mengenakan setelan blazer formal potongan premium berwarna hitam pekat yang dipadukan dengan kemeja sutra putih di bagian dalam. Rambut saya tertata dengan sangat rapi, dan di tangan kanan saya menenteng tas mewah berwarna hitam yang beberapa hari lalu menjadi sumbu ledakan amarah Sony di rumah kami. Kehadiran saya di ruangan itu bukan lagi sebagai Antia yang selama ini dia kenal, bukan lagi seorang istri rumahan yang bisa dibentak, diancam cerai, atau dimanipulasi dengan kata-kata kejam demi memuaskan keserakahan keluarganya. Saya berdiri di sana sebagai pemilik kekuasaan tertinggi yang sesungguhnya. Saya melangkah menuju ujung meja rapat panjang, tempat di mana kursi utama berbahan kulit hitam dengan sandaran tertinggi berada. Di samping saya, 2 orang pengacara senior dari firma hukum keluarga besar saya berdiri dengan sikap tegap, membawa map-map dokumen korporasi yang tebal. Saya meletakkan tas mewah hitam saya di atas meja dengan gerakan yang sangat perlahan, sengaja menciptakan suara ketukan kecil yang terdengar seperti bunyi lonceng kematian bagi ego Sony di dalam ruangan yang sunyi itu. Saya mendudukkan diri di kursi tertinggi tersebut dengan sangat anggun, menyilangkan kaki saya, lalu menatap ke arah seluruh hadirin yang masih berdiri mematung. Selamat pagi, para direksi dan manajer senior. Silakan duduk. Ucap saya dengan nada suara yang sangat tenang, stabil, namun memiliki resonansi kekuatan yang begitu pekat hingga mampu mengintimidasi siapapun yang mendengarnya. Mendengar perintah saya, seluruh jajaran direksi langsung mendudukkan diri dengan gerakan yang sangat kaku dan penuh kehati-hatian. Sony ikut menjatuhkan tubuhnya ke atas kursi, namun gerakannya tampak seperti seonggok boneka kain yang kehilangan seluruh tulang penyangganya. Wajah pria itu kini sudah berubah menjadi sangat pucat pasi, jauh lebih pucat daripada malam di mana saya dengan tenang menyetujui gugatan cerainya di ruang tamu rumah kami. Keringat dingin mengalir deras dari pelipisnya, membasahi kerah kemeja putihnya yang beberapa menit lalu ia rapikan dengan penuh kebanggaan di depan cermin toilet. Matanya terbelalak lebar, menatap saya dengan kombinasi rasa tidak percaya, ketakutan yang luar biasa mendalam, dan kebingungan yang menggerogoti seluruh isi kepalanya. Saya membuka map dokumen yang berada di depan saya, membalik beberapa lembar kertas berisi struktur kepemilikan modal perusahaan dengan gerakan jemari yang santai. Saya sengaja membiarkan keheningan mencekam ini bertahan selama beberapa saat, membiarkan rasa panik di dalam dada Sony tumbuh membesar hingga mencekik seluruh sisa keberaniannya. Saya mengarahkan pandangan mata saya menyapu seluruh ruangan, sebelum akhirnya berhenti tepat di wajah kuyu suami saya yang kini terduduk lemas tanpa daya di barisan tengah. Seperti yang telah kalian ketahui melalui korespondensi resmi dari firma hukum perwakilan kami selama 6 bulan terakhir, sambung saya, dengan sepasang mata yang menatap Sony lurus-lurus, tanpa ada secuil pun rasa ragu atau kelemahan. Konsorsium bisnis yang dikelola oleh keluarga besar saya telah resmi menyelesaikan proses pengambil alihan dan akuisisi saham mayoritas tunggal atas perusahaan ini sebesar 80% dari pemilik lama. Segala bentuk keputusan strategis, kebijakan operasional, hingga struktur kepegawaian di tingkat atas maupun menengah kini berada sepenuhnya di bawah kendali langsung saya sebagai pemilik saham pengendali tunggal yang baru. Setiap kata yang keluar dari mulut saya terdengar seperti hantaman palu godam yang menghancurkan seluruh bangunan harapan palsu yang sejak subuh dibangun oleh Sony di dalam pikirannya. Pria itu kini menyadari dengan sangat terlambat bahwa seluruh ilusi keagungan dirinya selama ini hanyalah sebuah lelucon konyol di hadapan saya. Karir cemerlang yang selalu ia pamerkan, jabatan manajer senior yang ia gunakan untuk mengintimidasi saya, dan pendapatan puluhan juta yang membuatnya merasa menjadi raja dunia, ternyata semuanya bersumber dari kemurahan hati keluarga saya yang sengaja mengizinkannya bermain di atas tanah milik kami. Topeng kesombongan Sony kini telah hancur berantakan, menyisakan seorang pria kecil yang ketakutan setengah mati menyadari bahwa seluruh sumber kehidupannya kini berada di bawah ujung jari wanita yang telah ia sia-siakan. Sony merasa seluruh ruang rapat besar di lantai 20 itu berputar dengan kecepatan yang sangat luar biasa di sekeliling dirinya. Dinding-dinding kaca megah yang menampilkan pemandangan cakrawala kota seolah bergerak menyempit, menghimpit tubuhnya hingga ia merasa tidak lagi memiliki ruang untuk sekadar menarik napas. Oksigen seakan menghilang sepenuhnya dari udara ruangan, meninggalkan rasa hampa yang membakar tenggorokan dan membuat dadanya terasa sangat sesak.
Setiap jengkal kenyataan pahit yang baru saja terhampar di depan matanya menghantam kesadaran Sony dengan kekuatan yang melumatkan seluruh sisa akal sehatnya. Selama hampir 4 tahun usia pernikahan mereka, Sony selalu hidup di dalam sebuah delusi keagungan diri yang sangat tebal. Ia merasa berada di puncak dunia karena mengira dialah sang tulang punggung finansial utama, sang pahlawan tunggal yang menghidupi Antia dan memberikan fasilitas hidup mewah di rumah tangga mereka. Di dalam benaknya yang picik, Antia hanyalah seorang wanita rumah tangga biasa yang menumpang hidup, seorang istri tidak berdaya yang nasibnya bergantung sepenuhnya pada setiap lembar rupiah yang ia hasilkan dari keringatnya di kantor ini. Namun, dalam satu detik yang mematikan, seluruh fondasi pemikiran itu runtuh menjadi serpihan debu tidak berharga. Kenyataan yang sesungguhnya terjadi ternyata berjalan dengan arah yang sepenuhnya terbalik. Perusahaan besar yang selama bertahun-tahun ini menjadi tempatnya mencari nafkah, tempat yang memberikannya jabatan manajer senior dan rasa hormat semu dari rekan kerja, ternyata adalah salah satu aset kecil di bawah payung bisnis raksasa milik keluarga besar Antia. Dirinya yang selama ini berlagak seperti penguasa mutlak di rumah, tidak lebih dari sekadar seorang buruh kantoran biasa yang hidup, makan, dan bernapas dari kemurahan hati yang sengaja diberikan oleh istrinya sendiri tanpa ia sadari sedikit pun. Kesadaran itu datang terlambat, menguliti seluruh harga diri maskulin yang selama ini ia agung-agungkan di hadapan keluarga besarnya di kampung halaman. Saya memandangi wajah suami saya yang kini tampak sangat menyedihkan dari ujung meja rapat panjang. Sisa-sisa keringat dingin masih terus membanjiri dahi dan leher pria itu, merusak penampilan kemeja putihnya yang semula tampak rapi tanpa celah. Saya memberikan isyarat kecil dengan jentikan jemari tangan kanan saya kepada sekretaris korporat yang berdiri setia di samping kursi utama. Dengan gerakan yang sangat cekatan, sang sekretaris membagikan sebuah bundel dokumen resmi bersampul biru tua kepada seluruh jajaran direksi dan manajer yang hadir, sementara selembar surat khusus bermeterai diletakkan tepat di atas meja, persis di hadapan kedua tangan Sony yang masih bergetar hebat. Berdasarkan hasil audit internal menyeluruh dan evaluasi mendalam yang dilakukan oleh tim hukum independen mengenai integritas personal, rekam jejak keuangan, serta etika kerja di seluruh lini manajemen, ucap saya dengan nada suara yang sangat tenang, stabil, namun memiliki ketegasan hukum yang mutlak, memecah keheningan ruang rapat yang mencekam. Kami menemukan adanya ketidakselarasan nilai yang sangat mendasar serta pelanggaran kode etik reputasi personal yang berat pada beberapa posisi manajerial di divisi penjualan. Saya menjeda kalimat saya selama beberapa detik, sengaja membiarkan pandangan mata saya menghujam langsung ke dalam manik mata Sony yang kini mulai berkaca-kaca karena rasa panik yang sudah mencapai puncaknya. Oleh karena itu, per hari ini, jajaran Dewan Komisaris bersama pemilik saham mayoritas tunggal memutuskan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja secara tidak hormat kepada saudara Sony dari jabatannya sebagai manajer divisi penjualan. Tegas saya. Setiap kata yang keluar dari mulut saya terdengar seperti ketukan palu hakim yang menjatuhkan vonis mati bagi seluruh masa depan profesional pria itu. Keputusan ini diambil karena adanya temuan penyalahgunaan wewenang, manipulasi data reputasi personal, serta tindakan hukum domestik yang mencederai nilai-nilai utama yang dianut oleh korporasi ini. Seluruh hak kepegawaian, fasilitas kendaraan dinas, dan akses masuk ke dalam gedung ini akan dicabut sepenuhnya dalam waktu 24 jam ke depan. Sony menatap lembaran surat pemecatan resmi di hadapannya dengan pandangan mata yang sepenuhnya kosong dan hancur. Air mata penyesalan yang sudah sangat terlambat kini mulai mengambang di pelupuk matanya, sebelum akhirnya jatuh membasahi kertas putih di atas meja mahoni tersebut. Seluruh tubuhnya lemas, seolah semua otot dan energinya telah menguap pergi meninggalkan raganya yang tanpa daya. Ia mengangkat wajahnya yang kuyu, menatap saya dengan pandangan mata yang penuh dengan permohonan, seolah sedang mengemis sebuah kesempatan kedua atau sisa-sisa belas kasihan dari wanita yang beberapa hari lalu ia maki-maki dengan kata-kata kejam di ruang tamu rumah mereka. Namun, di dalam sepasang mata saya, Sony tidak akan pernah lagi menemukan kelembutan atau kepasrahan seorang istri yang bisa ia kendalikan. Yang tersisa di sana hanyalah kekosongan yang dingin dan ketegasan dari seorang penguasa finansial yang telah selesai membersihkan sebutir debu pengganggu dari atas meja kerjanya. Saya tidak memiliki ruang sedikit pun di dalam hati saya untuk merasa iba pada seorang pria yang baru merasa menyesal setelah seluruh kekuasaan dan topeng kesombongannya dilucuti secara paksa oleh keadaan. Rapat hari ini saya nyatakan ditutup. Terima kasih atas perhatiannya, kata saya seraya berdiri dari kursi utama dengan gerakan yang sangat anggun. Saya mengambil tas mewah berwarna hitam dari atas meja kaca, merapikan kembali blazer saya, lalu melangkah pergi meninggalkan ruang rapat utama dengan langkah kaki yang mantap dan penuh kepastian.
Saya berjalan melewati koridor lantai 20 tanpa sekalipun menoleh ke arah belakang, tanpa perlu melihat kembali sosok Sony yang kini terduduk hancur sendirian di kursinya, dikelilingi oleh pandangan mata penuh ejekan dan bisik-bisik keprihatinan dari rekan-rekan kerjanya yang selama ini ia remehkan. Sony tersadar dengan kepedihan yang teramat sangat mendalam di dalam dadanya, sebuah rasa sakit yang akan terus menetap di sana seumur hidupnya. Demi sebuah ego maskulin yang bodoh, demi kesombongan semu yang tidak berdasar, dan demi menuruti keserakahan keluarga besarnya di kampung halaman yang tidak tahu diri, ia telah menghancurkan seluruh hidupnya sendiri hingga tidak menyandarkan apa-apa lagi. Dalam hitungan hari, ia telah kehilangan seorang istri yang luar biasa kaya dan tulus, kehilangan rumah mewah tempatnya bernaung, dan kini ia harus kehilangan karir cemerlang yang menjadi satu-satunya kebanggaan hidupnya di dunia luar. Sony berakhir sebagai seorang pria yang hancur total, sendirian di tengah kemegahan kota, tanpa ada lagi harga diri, tanpa ada lagi harta bendanya, dan tanpa ada lagi masa depan yang bisa ia harapkan. Pembalasan senyap ini telah selesai, dan saya melangkah keluar menuju kebebasan sejati yang sudah lama saya nantikan.